Oh, sama ya, Prof ya? Hanya berbeda bahasa ya, Prof? Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Iya, Inggris begitu ya? satu sebenarnya itu yang Satu ini mendaftar ya? dua Iya. kali Oke, diulang oke. karena harus bahasa Inggris katanya. Baik, Oke, oke. eh, Silakan, Prof. mungkin Waktu dipersilahkan. ya share-nya di mana nih kalau nggak lihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam, kepada warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aya, moderator, dan Pak Haris juga Mas Dafa untuk presentasi yang ini tentang penelitian yaitu pelindungan hukum kesenian debus dalam rangka pemajuan kebudayaan berbasis keunikan lokal. Nah, kami berdua risetnya di Provinsi Banten, utamanya di Kota Serang. Nah, sebelumnya untuk sejarah debus ini dari dulu sampai sekarang terjadi pergeseran. Kalau yang dulu ada muatan agamanya, kalau yang sekarang yang sedang kita teliti adalah keseniannya. Jadi debus sebagai kesenian. Nah, dasar hukumnya kalau dengan basic kesenian maka ke hak cipta dan pemajuan kebudayaan. Kemudian tujuan dan rumusan masalah penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelindungan hukum kesenian debus dan mengajukan atau merekomendasikan model yang tepat untuk pemajuan kesenian debus itu sendiri. Kemudian kita meneliti dengan penelitian normatif yuridis didukung dengan wawancara narasumber terkait. Dalam hal ini adalah pelaku debus, perkumpulan debus, dan bagian regulasi atau perancangan perundangan di Provinsi Banten. Hasil penelitian bahwa selama ini mereka berjalan perkumpulannya ini banyak sekali di Provinsi Banten, ada di Pandeglang, ada di Serang. Nah, ada yang selalu ikut lomba, ada yang hanya untuk mencari nafkah. Ya, selama ini bertahan tetapi tetap berjalan. Nah, ketika kita wawancara dengan bagian perancangan perundangan Setjen Provinsi Banten, itu memang perlu 4 pilar, yaitu pelindungan, pembinaan, pemanfaatan yang harus dilaksanakan dengan optimal dan disertai dengan fasilitasi untuk pelindungan itu sendiri. Kemudian dari wawancara-wawancara stakeholders tadi kita kerucutkan menjadi model yang intinya untuk meringankan peran stakeholder terkait pelindungan debus itu sendiri. Nah, ini jurnalnya, saya sepertinya udah membuat gambarnya sebentar. Nah, ini gambarnya, mohon maaf, gambar modelnya. Jadi, model yang kita hasilkan dari penelitian ini fokus utama pada peran stakeholders untuk meningkatkan peran stakeholders itu sendiri pada pemajuan dan pelindungan kesenian debus di Provinsi Banten. Jadi ada peran pemerintah daerah, kemudian perkumpulan dan pelaku kesenian debus yang banyak, dan itu ada regenerasi. Jadi tiap perkumpulan debus itu ada sekitar 14 sampai 50 anak-anak yang belajar. Kemudian ada pengembangan dan kemitraan, keperbiakan, dan seterusnya 4 pilar tadi, ya, perlindungan, pembinaan, dan pemanfaatan. Nah, untuk hasilnya luaran sudah tercapai, sudah publish di Jurnal Adjudikasi Untirta, ini Sinta 3, dan ini beberapa bukti wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Endang. Singkat, padat, dan juga langsung ke esensi. Masya Allah. Baik, ke Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah tadi kita sudah menyimak presentasi dari Prof. Endang, ya, dan Alhamdulillah luarannya juga sudah ada. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait apa yang sudah Prof. Endang sampaikan, boleh raise hand, boleh juga apa namanya kirim message di link message. Tidak ada, Pak. Kan tidak ada. Kalau Bisa gitu saya pindah tanya aja. nomor 14 nih. Satu aja, Prof. Endang mohon izin.
Ya, Yes. kalau dulu debus kan itu kan apa namanya ya? Ada kaitan-kaitan sama klinik gitu ya, Prof Endang ya. Ya, Sebenarnya dia jadi benar ada kliniknya apa memang pure itu drama dan seni begitu, Prof? jadi itu kalau di laporan sudah saya jelaskan berapa kali baca syahadat gitu, Pak. Jadi itu seperti Oh, rukunnya gitu. Tidak hmm, ada kliniknya, jadi misalnya membaca Al-Fatihah berapa kali, ini Al-Ikhlas berapa kali, itu ada apa namanya, kayak rukunnya, urut-urutannya gitu. Tapi nggak ada hubungannya hmm, dengan magic. Nah, itu semuanya katanya kalau ada lawan atau pesaingnya, ya itu bisa gagal. Misalnya kita menebas tangan, kemudian jadi keluar darah, harusnya kan tidak keluar darah. Karena ada lawan atau oh, ada ilmu perguruan lainnya, gitulah maksudnya. iya iya. Jadi Hmm. yang dihak ciptakan ini debus ya. Jadi nama yang melekat ini kelompok apapun Keseniannya, maka mereka keseniannya ya. Apa ada iya. isu Prof Endang? Mungkin apa ada isu terkait debus ini? Mungkin diklaim oleh tempat lain atau negara lain begitu untuk Sepertinya saat ini. belum, cuma waktu sejarahnya kan itu dari agama ya, karena banyak yang Hmm, eh, meninggal waktu itu kan dari Aceh kan, dari Aceh kemudian hmm. Banten, kemudian untuk menunjukkan bahwa kalau berani sahid, berani apa namanya melawan Mati syahid budaya, berjuang. Ya. bakal tetap menang. Maka itu untuk menunjukkan bahwa tidak mati hanya dengan itu. Makanya kemudian banyak yang berani. Nah, itu Ya. harusnya tidak boleh dipertontonkan kalau dari sejarah yang Islami itu. Hmm. Ya, Nah, ya kalau betul betul. sekarang sudah bergeser menjadi tontonan justru, Ya, ya menjadi ya, ya. kesenian. Nah, kesenian ini kemudian tidak dihubungkan dengan agama lagi. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih Prof Endang presentasinya. Prof Endang bisa Terima kasih. pindah ke Bohor 14. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak Ayah. Mohon izin Ya, Pak sama-sama. Faris. Saya silakan, Prof. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Pak Muhammad Haris. Pak Haris sudah siap? Ya, insya Allah siap. Ini judulnya Implementation of Securities Offering Through Securities Crowdfunding Service at LBS Urundana Base. Waduh, luar biasa judulnya ini. Keriting lidah Mantap saya ya. bacanya. Silakan 7 menit Pak Haris. Oke, terima kasih Pak Aya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak betul. Aya ya dan timekeeper dan partisipan lainnya. Jadi penelitian saya ini adalah untuk melihat ya bagaimana pelaksanaan securities crowdfunding pada platform yang namanya LBS Rundana. Ini disesuaikan di hukum positifnya ada eh, berdasarkan peraturan OJK ya nomor 57 tahun 2020 dan fatwa DSN MUI. Latar belakang ya kan sekarang ini kan masuk fintech ya, finansial teknologi tapi yang berbasis syariah. Ternyata di fintech itu ada yang konvensional dan yang syariah. Nah, Syariah. saya Ya, coba fokus ke yang platformnya syariah, gitu kan. Terus kenapa pilih LBS Undana? Karena saya lihat di belakang ya penyelenggara platform itu ada beberapa orang-orang yang saya sudah ketahui ya latar belakang mereka background-nya seperti itu. Makanya saya pilih yang LBS Undana. Nah, hadirnya fintech ini kan sebenarnya untuk mewadahi ya pendanaan. Karena ini eh, platformnya berbasis IT, jadi selain untuk pendanaan yang UMKM atau perusahaan-perusahaan kecil, dia juga kita juga ikut bisa sebagai investor di fintech ini, gitu kan. Jadi nanti di situ ketika misalnya ingin join sebagai pendana, nanti kita harus bikin account dulu, gitu kan. Nah, nanti apakah kita mau jadi investor atau sebagai yang butuh pendanaan seperti itu. Nah, awalnya eh, adanya apa peraturannya itu di OJK sebutnya equity crowdfunding ECF. Kemudian dirubah ya yang apa peraturan terbarunya adalah dijadikan namanya securities crowdfunding. Jadi dia sebenarnya penawarannya efek gitu kan. Nah, nanti kalau karena ini berbasis syariah tentunya dia
menggunakan akad-akad yang berbasis syariah. Nah, ini kita bahas apa rumusannya, pengaturannya di Indonesia bagaimana, kemudian pelaksanaannya bagaimana. Kita langsung ke pembahasan. Nah, kebetulan di Planet ini saya coba ikut sebagai investor karena pengen melihat real gitu kan di platform itu. Jadi di platform itu ada banyak pilihan. Ya, ketika kita sebagai investor, kita pilih mau project mana yang akan kita ikut sebagai investor. Nah, jadi kita pilih banyak di situ. Nah, nanti setiap project bisa apa diberikan penjelasan di di platform itu bahwa projectnya apa skemanya bagaimana gitu kan, apa yang dibiayai. Nah, di pelatihan ini eh, ini penerbitan sukuk ya, skemanya sukuk musyarakah. Jadi si LBS ini dia membiayai PT Sinergi Nusantara Sentosa yang mana si PT Sinergi Nusantara Sentosa ini dia mendapatkan proyek pekerjaan dari PT Citra Panji Manunggal ya berdasarkan SPK-nya. Jadi ada underlying-nya ya. Pengerjaannya material pipeline di proyek geothermal dan power plant di Kalimantan. Nah, di situ kita juga diberikan prospektus project. Jadi kita bisa download karena berbasis IT kita masuk ke webnya ya kan. Kita bisa download semua perkembangannya. Nah, kemudian nanti ketika udah kita setuju untuk mendanai, nanti kita dibikin akad ya, akad wakalah antara si investor dengan si pengelola penyelenggara platform ini, si LBS. Ya, akadnya akad wakalah. Nah, ini strukturnya yang sukuknya tadi, ya, sukuk musyarakah. Eh, kemudian apa namanya? Nominalnya ya 2,22 miliar ya sekian, objek proyeknya berapa, porsi modalnya berapa, ya penerbitan 0,5% gitu kan. Nah, bagi hasilnya sifatnya fix berdasarkan penjualan husuf. Nah, ini gambarannya ya kalau secara eh, skema digambarin gitu kan. Jadi ada penyelenggara pertama LBS ya kan. Kemudian ada pemodal ya di pertama si penerbit Sinergi Nusantara Sentosa ini dia melakukan pengajuan penerbitan sukuk ya dan penyerahan modal. Kemudian oleh LBS dia dilakukan penawaran ke pemodal gitu kan. Karena ini kan sifatnya kayak saham aja lah, tapi ini berbasisnya fintech yang syariah. Jadi dia sukuk modelnya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika misalnya si pemodal ingin ikut mendanai, maka ada akadnya, akad antara si pemodal dengan si penyelenggara. Nah, kemudian ada akad musyarakah. Jadi pemodal diwakili si penyelenggara tadi, ya, dan penerbit melakukan akad musyarakah untuk pengadaan material alat usahanya. Nah, terus kemudian ketika udah ada akadnya, maka penyerahan modal, ya, di yang kelima tadi, yang nomor 5, antara dana pemodal dan penerbit digabungkan untuk membiayai kegiatan syirkah tadi, yang objeknya tadi dapat pipeline tadi, geothermal tadi. Kemudian yang keenam, mulai adanya penjualan aset ya pemilik modal kepada penerbit ya di melalui akad baik bil bi al taksid jual beli dengan pembayaran tangguh. Kemudian baru ada mulai pembayaran dan pelaporannya di situ nanti di apa namanya ada di form gitu kan, ada di Ya, platformnya ya. Kemudian nanti Pak itu Aris, masuk mohon ke maaf. ya. Pak Aris, ini slide-nya Ya, tidak gimana? berubah-ubah ini. Slide-nya Oh, tidak nggak berubah. berubah-ubah. Ini kalau ini berubah nggak? Berubah Masih nggak ini? pembahasan yang awal. Masih pembahasan yang awal. Oh. Saya ulangin Ya. deh. Nggak apa-apa. Lanjut. Karena waktunya tinggal Oke, 1 menit lagi, Pak Haris nih. oke. Jadi Langsung di hasil, Pak Haris. Mohon izin. ya, nah hasilnya bahwa pelaksanaannya dia sudah sesuai ketentuan ya dari OJK gitu kan. Mereka tertib ya sesuai peraturannya. Kemudian juga ketika ada masalah, jadi kebetulan di sini ada penundaan. Nah, mereka juga undang sebagaimana layaknya kita kalau dibeli di pasar saham. Jadi kita diundang, diajak Zoom meeting gitu kan. Walaupun nanti kita nggak ikut bisa Zoom meeting, maka namanya nanti diberikan ringkasannya seperti itu. Kemudian ada saran mungkin terkadang platformnya ini kurang dikenal di masyarakat. Jadi edukasinya juga perlu nih, mungkin dari LBS-nya juga, karena ini ternyata
lumayan juga ya ketika kita investnya lumayan juga karena bagi hasil juga lumayan. Gitu aja Pak Ayat, cuman untuk hasilnya masih dalam draft ya untuk terbit di jurnal. Gitu aja Pak Ayat. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. salam wabarakatuh. Pak Haris, Ya, rencananya itu hasilnya akan diterbitkan di jurnal apa? Apa sudah ada ininya? Apa ini targetnya? target sih Sinta yang pasti. Cuman kemarin kan karena saya mau Hmm. udah draft, cuman karena mau diselesaikan ternyata ada penurunan pembayaran tuh. Saya kira tuh Oh, eh, iya, iya. jadi buat tambahan materi enak tuh. Jadi ketika ada permasalahan pengembalian tadi itu yang hasil tadi, bagaimana caranya itu saya kira mau ditambahin dulu di jurnal lebih Pak ya. Baik, baik. Terima kasih, Pak Haris. Sebenarnya saya ada Ya, pertanyaan nih beberapa di sini. Menarik ini. iya. Tapi saya minta dulu kepada rekan-rekan yang lain ya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kita itu sampai tiga aja nih. Selamat datang, Bunda Nelly. Maaf Pak, saya di room 8 harusnya, nggak di room 7. Ya, Oh sorry. iya, tapi namanya Ya, di sini, Bu Nelly. aduh kenapa Namanya ketarik ada ke di sini, saya lagi di room 8. Tapi Maaf, oh ada tolong dua. Jangan-jangan Bu Pak. Nelly ada dua. Ada dua. Siap. Yang ini apa Pak? Mengenai apa? Yang ini peran badan usaha milik desa Kadumeneh Pandeglang. Iya, tapi saya di WAG-nya room 8 Pak. Waduh, saya kurang tahu tuh. Nanti yang admin aja ya, yang Iya. menyelesaikan. Cuma di sini memang Bu Nelly terdaftar di room 7 Bu Nelly. Ada di sini. Nah, kenapa jadi dua ini? Nggak tahu lah. Mungkin harus dua kali Oke. presentasi. Oke, Admin saya minta lanjut dulu dengan Pak Haris ya, Bu. ya, Izin. admin Ya, tolong ini dong admin saya di room 8 admin. Oh ya, baik Ibu. Ya, Pertanyaan join Ibu ke room sudah 8. tercantum sebelumnya di Baik, room 7. silakan Bu Nelly. Iya. Ya Bu, udah. segera Oke, di-move ya. ya. Oke, Pak Haris, pertanyaan Pak ya, Haris. ya Pak ya, 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 Pak Ayat. ya. Kadang-kadang itu kalau apa namanya pengumpulan modal dengan crowdfunding tadi ya, crowdfunding, Ya, kemudian ya, artinya investornya dia banyak dari mana-mana. Bahkan orang bisa nginvest di situ berapapun yang apa namanya, nggak mungkin ada besarannya ya, tapi nanti akan ada bagi hasil. Cuma nanti untuk si pengaju dana, ya, ini kan kadang masalahnya bisa jadi di pengaju dana, nanti proyeknya tidak berjalan atau ada masalah. Kemudian ada juga masalahnya di underlying yang ditaruh di perusahaan ini. Karena ada beberapa kasus, underlyingnya misalkan ada pendanaan untuk membeli barang misalkan, merubah gitu ya Pak Aris ya. Pendanaan untuk beli alat berat atau misalkan apa. Maka surat kepemilikannya dipegang sama perusahaan. Nah, jahatnya kadang justru surat itu kemudian disekolahkan ke bank gitu tanpa si pihak yang peminjam dana ini tahu gitu. Kira-kira gimana cara mengatasi begini gitu, Pak Aris? ya, terima kasih Pak ya, Masya Allah nih luar biasa Pak Ayat ahlinya ini. Jadi gini, jadi sebelum yang saya ikut yang mendanai yang ini, itu sebenarnya Hmm, saya ikut pendanaan yang dia pabrik sepatu, skala kecil. Cuman hmm, mereka tuh nggak asal ngasih dana ya, jadi mereka ngasih waktu hmm, si yang pemohon dana, yang perusahaan kecil-kecil itu, untuk tadi hmm. memenuhi persyaratan yang ditentukan LBS ya kan. Nah, nanti ketika dia Ya, nggak layak, baru dibatalin ya kan. Nah, hmm, kemudian tadi ya, misal tentunya sih mereka ini ya udah melakukan analisis ya untuk si calon pendana semuanya karena eh, itu terbuka sekali tuh kalau kita buka di platformnya itu terbuka banget kenapa alasannya nggak terpenuhi gitu kan ternyata dia eh, nggak memenuhi persyaratan ini gitu kan. Nah, untuk tadi ya supaya aman ya ini kenapa saya pilih LBS di awal karena saya tahu beberapa latar belakang ya dari awal saya ikutin sebelum mereka berdiri gitu kan mereka dulunya para banker yang berpengalaman di bidangnya masing-masing gitu kan hmm, ada orang-orang legalnya orang-orang kepatuhannya gitu kan mungkin kalau saya ketika ingin ikut di investasi ini yang platformnya berbasis fintech ini mungkin saya hmm. tahu dulu backgroundnya dulu. Siapa apa pengelolanya di bawahnya pengawasnya di bawahnya siapa begitu Pak ya sih kalau saya jawabannya. Baik, baik. Oke. Terima kasih, Pak Aris. Terima kasih sekali Iya, lagi. Sukses. Mudah-mudahan ya terima jurnalnya kasih. segera terbit ya. Amin, amin. Amin, insyaallah amin. Oke. Ayo. Makasih, Pak Aris. Ya, kami persilahkan. Ya, Oke, baik. Ya, berikutnya Ibu Dina Nazriani.
Ya, Oh, boleh Pak, baik, terima kasih. Saya sebenarnya silakan jam 7 3. menit ya, Bu. Bu Nina, mohon izin, Bu Dina ini dengan mewakili yang siapa? Saya sebenarnya jadwalnya jam 3 sih. Oh enggak masalah. Oh, First oke. come first serve gitu ya. Oh ini tentang pengembangan skala resiliensi akademik mahasiswa Benar. rantau ya. Ya, betul. Oke, ya silakan 7 menit waktunya untuk Bu Dina. Oke, baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nazriani. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan presentasi hasil riset kami, yaitu pengembangan skala resiliensi akademik untuk mahasiswa rantau dengan konteks Indonesia yang kami beri nama Serantau. Jadi latar belakang pembuatan alat ukur atau instrumen ini adalah karena kita melihat bahwa resiliensi akademik itu menjadi sebuah buffer untuk atau pelindung bagi beberapa kondisi psikologis yang berat yang terjadi pada mahasiswa or college students ya maksudnya, dan juga sangat berkaitan erat dengan meningkatkan kesejahteraan psikologis bagi mahasiswa. Dan terutama sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan beban tugas atau hal-hal lain yang berkaitan dengan well-being itu paling kelihatan pada mahasiswa yang non-local student atau yang berkuliah di bukan kota asalnya. Non-local student ini biasanya akan menghadapi masalah-masalah seperti kebutuhan untuk adaptasi berkaitan dengan budaya, sosial, finansial, dan juga homesick. Dan permasalahan juga di dalam bagaimana cara kita memberikan intervensi psikologis kepada mahasiswa yang non-lokal ini adalah ketiadaan skala psikologi yang berbasis budaya lokal Indonesia, karena kebanyakan yang selama ini dipakai adalah skala-skala psikologi yang dibuat oleh dalam budaya Barat. Karena itu dibutuhkan adanya pengembangan skala psikologi yang mengukur akademik resiliensi akademik pada mahasiswa rantau terutama yang berbasis Indonesia. Tujuan dari penelitian ini selain untuk melakukan pengembangan, kami juga akan melakukan validasi berbasis konteks Indonesia untuk item-item yang akan dijadikan bagian dari skala untuk mengukur resiliensi akademik pada mahasiswa non-lokal. Untuk landasan teori yang kami pakai atau framework kerja yang akan, kerangka kerja yang akan dilakukan, kami akan menggunakan tahapan yang disampaikan oleh Devlis, yaitu mulai dari menentukan konstruk yang dipakai, kemudian membuat bank item, kemudian melakukan expert review dengan beberapa expert terpilih, melakukan pilot study, dan melakukan validasi psikometrik terhadap hasil uji coba yang telah dilakukan. Instrumen yang kami rancang adalah instrumen yang dirancang berdasarkan literatur review dan didukung dengan melaksanakan FGD dengan mahasiswa yang berada dalam status merantau di Kota Medan. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau telaah oleh 5 orang pakar yang berkecimpung di bidang psikologi dan juga pendidikan. Untuk format respon yang dipakai adalah bentuk semantik diferensial yang digunakan untuk berusaha mengurangi bias respon yang biasanya terjadi pada skala Likert. Setelah terkumpul item-item yang terpilih melalui FGD, literature review, dan juga expert judgment, kemudian kami melakukan analisis statistika dengan cara melakukan uji coba atau pilot test. Partisipan yang kami undang untuk menjadi yang terlibat di dalam kegiatan pilot test adalah mahasiswa Indonesia yang tinggal atau berkuliah di kota yang bukan kota asalnya, dilakukan secara online menggunakan platform Populix. Untuk analisisnya akan kami lakukan berdasarkan item screening, kemudian dimensionality checks, confirmatory analysis, dan juga melakukan analisis reliabilitas. Sejalan dengan itu, kami juga mendapatkan bukti-bukti validitas, terutama sekali bukti validitas yang berkaitan dengan kondisi hubungan antar item. Hasilnya, kami menemukan bahwa
resiliensi akademik pada mahasiswa rantau dapat diukur menggunakan 5 faktor. Yang kelima-limanya itu ditemukan dapat sejajar dengan teori yang sebelumnya telah kami review. Kemudian, jika dilihat secara statistika, model yang terbentuk itu dapat memenuhi kriteria ideal dengan kondisi CFI yang kami dapatkan sebesar 0,84 yang memang sebenarnya jauh dari kriteria 0,9, tapi karena ini adalah sebuah pilot test, maka kami menyatakan bahwa kami dapat percaya bahwa alat ini masih tetap digunakan, masih tetap dapat digunakan, dan juga kami menemukan root mean square-nya 0,834. Untuk reliabilitas dan validitasnya, kami menemukan dengan cara metode internal konsistensi ditemukan reliabilitas 0,896 dan juga kami menemukan bahwa setiap item yang berada di dalam setiap dimensinya dapat saling mendukung satu sama lain, namun tetap dapat juga bekerja sendiri-sendiri. Kondisi ini kami percaya dapat menggambarkan resiliensi akademik pada mahasiswa non-lokal. Meskipun demikian, kami yakin bahwa alat ini tetap membutuhkan revisi lebih lanjut dan membutuhkan penyebaran kepada responden yang lebih luas untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lokal, terutama karena kami belum mendapatkan pemaknaan spiritual ataupun makna hidup yang sedikit berbeda dibandingkan dengan alat-alat resiliensi akademik yang dibuat oleh orang Barat. Mohon izin Bu Kemudian, Dina, ya waktunya Pak, tinggal 1 menit lagi, mungkin bisa ke hasil. baik. Hasilnya sudah Pak. Jadi dari hasil yang telah Ah, kami dapatkan, maka implikasinya alat ini dapat digunakan untuk screening, untuk bisa mendesain program, dan juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi di program peningkatan kesejahteraan psikologis mahasiswa di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Bu Dina apa yang disampaikan. Eh, Kalau boleh tahu, apakah ada luaran yang sudah dilahirkan dari penelitian ini, Bu Dina? Ya, jadi penelitian ini adalah penelitian skripsi mahasiswa. Jadi dengan seminar Mhm. ini adalah luaran dari hasil skripsinya, Pak. Oh, ini luaran dari hasil skripsi mahasiswa. Ya, benar. Oke, baik. Tadi saya menarik ya terkait dengan perbedaan antara apa ya tadi bahasanya cara ukur yang tadi ada Western dengan yang khas keindonesiaan. Kira-kira apa yang nilai keindonesiaan yang membedakan dengan yang Western tadi? Ya, tadinya kami berpikir kalau yang di keindonesiaan akan banyak sekali dapat pemaknaan spiritual. Ternyata dari hasil analisis faktor, mahasiswa Indonesia itu tidak terlalu menggunakan pemaknaan spiritual sebagai bagian Mhm. yang membuat dia menjadi tidak homesick gitu. Itu cukup aneh karena tadinya diasumsi latar belakang kami yakin bahwa Mhm. masyarakat Indonesia cenderung lebih spiritual dibandingkan masyarakat Barat. Padahal Mhm. alat-alat Barat di resiliensi akademik itu selalu mencantumkan spiritualitas. Tapi dari hasil analisis faktornya kami tidak menemukan faktor tersebut di responden kami. Oke, oke. Kalau yang di barat contohnya apa? Eh, Realnya begitu. Kalau contohnya mereka akan percaya bahwa segala misalnya pencapaian yang mereka dapatkan secara akademik itu berasal dari kebaikan hati Tuhan semacam itu. Selalu ada Oh, kata-kata menarik ya. seperti itu, iya. Tapi kalau di Ah, Indonesia sejauh ini yang kami dapatkan ternyata tidak ada mhm. pemaknaan itu di masyarakat Indonesia. Jadi lebih kepada usaha Oke, sendiri untuk bisa tidak homesick. oke. Ini apa namanya? Objek yang diteliti mahasiswanya yang di Sumatera Utara ya? Ya, sejauh yang ini, Ah, sorry, bukan Sumatera Utara. Jadi kami menyebarkan menggunakan Populex itu. Jadi dia di seluruh Indonesia, tapi dengan kriteria berkuliah ah, di tempat bukan asalnya, bukan asal orang mhm. tua. Gitu. Bukan asal tapi Mahasiswa tidak yang melihat seberapa jauh ya. Misalkan dia dari Jawa kemudian dia ke belum, Sumatera, ya, Sumatera ke Depok gitu enggak ya? Tidak ada. Yang penting tidak di tempat kelahirannya. Gitu ya. belum melihat Oke, sejauh itu. Itu belum tadi jadi tertulis itu. di limitasi dan juga untuk filter riset ya. Oke, oke. Baik, menarik sekali, Mbak Diana, Ya, Mbak Dina, mohon maaf. Ya, terima kasih untuk presentasinya terima dan kasih banyak Pak. Q&A-nya. Oke. Ya, silakan Mbak Diana boleh live
Rumi nih. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum pada masuk lagi nih, Dava. Ya belum Pak, tadi udah sempat banyak, cuma pada keluar lagi. Tadi Bu Neli, sebenarnya Bu Neli di sini ada, tapi kenapa Bu Neli ada juga di 8 ya? Iya, kalau di Excel-nya di daftarnya di 7, cuman beliau bilang di WA dimasukin ke grup 8. Jadi gimana? Ya udah biarin di 8 aja Bu Neli ya kayaknya ya. Iya, Pak. Nah, ini Bu Cindy ini mana ya Bu Cindy? Bentar. Kalau sesuai jadwal paling dekat itu sekarang atas nama Liza Evita. Oh, Bu Liza. Iya, Bu Liza. Kamu fakultas apa dah? psikologi, Pak. Oh, kamu nggak tahu nih dosen-dosen hukum ini. Iya. Waalaikumsalam, Bu Cindy. Assalamualaikum Bu Cindy. Bu Assalamualaikum Cindy. Pak ya. Waalaikumsalam. Gimana sehat? Alhamdulillah. Pak ya yang Lama pada nggak ke makamnya kampus. ya. Iya. Gimana Bu? Sudah siap belum nih? Saya kan ke-7. Apa? Nggak masalah. Oh gitu. Iya, orang nggak ada lagi udah. Ibu udah Yang, hadir. yang sebelumnya ada di sini? Nggak ada. Oh Belum nggak ada. datang. Sebelumnya ada. Udah 3 orang, tapi lompat-lompat gitu. Oh, saya Mm-mm. istirahat dulu deh Pak. 10 menit saya habis ngajar soalnya. Hah? Serius? Iya, izin bentar ya Pak. Bukannya libur ya? Ngajar di tempat lain. Oh alah. Ya udah, oke oke. Ya. Iya. Boleh boleh. Iya iya kasih. Assalamualaikum Niki. Waalaikumsalam Pak. Iya nih Nik, nih belum pada datang lagi nih. Tadi Bu Oh Neli, baik. Bu Neli tadi udah masuk ke sini, tapi ternyata katanya Bu Neli di bor 8 gitu. Karena dia dimasukin ke WAG 8. Oh baik. Berarti saat ini udah berapa presenter Pak yang udah presentasi Pak? Tiga, tiga. Kurangnya Tiga. tuh Bu Liza, Bu Tresia, Iya. Bu Bu Tresia, Cindy, sama Bu Cindy, Bu Suri. Bu Suri. Oke, baik Pak. Saya bantu Bu follow Suri. up ya Pak ya. Ya, makasih Nik. Oke Pak, sebentar.
Di sini udah siap. Ayo Udah loh, siap. Pak, nggak apa-apa. Biar cepat selesai. Iya, sebentar, 7 menit aja. Oh iya, Ya, siap. silakan. Bu, sini dipersilakan waktunya. 7 menit. Izin share screen ya, Pak ya. Yo, monggo. Baik, izin saya mulai untuk presentasinya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom hari ini. Selamat siang pada Pak Aya Yahya sebagai moderator pada room 7 di konferensi Basic and Applied Science Conference di 2025. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Cindy Arti, salah satu tim dari Pak Elan Suherlan, Siti Nabila, dan Zahwa. Kami melakukan penelitian dengan judul Prediksi Kemampuan Adaptasi Mahasiswa dalam Pembelajaran Daring Menggunakan Artificial Intelligence. Nah, pada sesi presentasi ini, penelitian ini didanai oleh Hibah Internal YARSI pada tahun anggaran 2024 ya, 2024 kalau tidak salah. Saya masih di YARSI. Baik, izin langsung mau mulai ke bagian latar belakangnya terkait dengan judul yang sebelumnya dibicarakan, yaitu adalah prediksi kemampuan adaptasi mahasiswa dalam pembelajaran daring. Ini latar belakang yang mencikabakali penelitian kami, yaitu yang pertama adalah tantangan adaptasi mahasiswa dalam pembelajaran daring pasca pandemi. Jadi dari tantangan adaptasi ini dari pandemi breakout saat 2020, banyak instansi atau institusi pendidikan yang mendeliver pembelajaran secara daring seperti itu. Nah, dari pembelajaran daring itu dilihat ada beberapa keterbatasan serta hambatan yang akhirnya memberatkan ke siswa itu ataupun mahasiswa itu sendiri. Nah, adaptasi dalam pembelajaran itu memang akan berpengaruh pada motivasi, partisipasi, dan capaian akademik mahasiswa itu sendiri. Nah, di mana pada akhirnya dengan masalah tersebut didapatkan bahwa ada kebutuhan sistem untuk memprediksi bagaimana kita bisa mendeteksi dini mahasiswa yang dalam hal ini melakukan pembelajaran secara daring menggunakan artificial intelligence. Nah, untuk tujuan dan kontribusi penelitian yang dilakukan adalah yang pertama adalah membangun model machine learning untuk memprediksi tingkat adaptasi mahasiswa. Dan yang kedua, untuk kontribusi penelitiannya, yang pertama adalah kami melakukan eksperimen-eksperimen untuk evaluasi kinerja algoritma machine learning, mana bagian yang tertinggi dari algoritma machine learning yang kami kerjakan. Terus yang kedua adalah deployment sistem berbasis web. Jadi bukan hanya dari segi evaluasi machine learning saja yang kami utamakan, tapi dari sisi bagaimana mendeliver untuk memprediksi mahasiswa itu juga kami berikan dalam penelitian ini. Dan yang terakhir itu adalah memberikan solusi praktis buat dosen ataupun kampus untuk bagaimana mereka bisa mempersonalisasikan pembelajaran. Nah, untuk metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian CRIPS-DM, di mana CRIPS-DM itu adalah salah satu bagian dari pengembangan machine learning dengan ada 6 metode ataupun langkah. Yang pertama adalah business understanding, bagaimana di sini tahapannya itu adalah bagaimana memberikan pemahaman atau kita memahami bagaimana tujuan bisnis dan kebutuhan proyek. Dan yang kedua adalah data understanding, di mana di tahap ini data itu dikumpulkan dan dieksplorasi untuk kita pahami struktur dan kualitasnya. Dan yang ketiga itu adalah data preparation. Jadi di 3 langkah pertama di sini
ditujukan memang untuk menganalisis dulu dari pembelajaran daring ini bagaimana cara untuk memprediksi apakah datanya sudah ada atau belum gitu. Nah, di langkah ketiga, data preparation ini adalah langkah yang paling penting di bagian machine learning, di mana dilakukan pembersihan ataupun transformasi data, ataupun mungkin penggabungan data agar siap digunakan dalam pemodelan. Nah, tiga tahap pertama ini adalah tiga tahap yang urgent sebelum kita melakukan pemodelan machine learning. Tahap berikutnya itu adalah tahap modeling, di mana di tahap ini kita mulai membangun model menggunakan teknik data mining. Kalau di dalam penelitian ini, kita akan fokus di dalam model yang sifatnya klasifikasi, di mana yang kita klasifikasikan itu adalah tingkat adaptasi mahasiswa. Terus yang kelima, tahap kelima ada tahap evaluation, di mana tahap evaluation ini adalah bagaimana kami mengukur kinerja model machine learning dan memastikan hasilnya selaras dengan tujuan bisnis ataupun apa yang kami lakukan di awal, yaitu objektifnya adalah memprediksi adaptasi kemampuan mahasiswa. Dan yang terakhir, ini adalah langkah deployment, di mana di tahap ini user bisa langsung melakukan model prediksi yang kami lakukan gitu untuk pemodelan machine learning-nya. Jadi kalau di modeling dan evaluation sifatnya memang abstrak karena kita hanya melihat evaluasi ataupun kinerja machine learning-nya sendiri. Dan di deployment itu user sudah bisa langsung melakukan penilaian atau melakukan prediksi bagaimana sih mahasiswa ini dalam pembelajaran, apakah dia adaptasinya rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, proses deployment ini integrated dengan model machine learning yang sebelumnya dikembangkan, seperti itu. Nah, untuk hasil dan analisis penelitian, yang pertama kita itu memang menggunakan dataset dari publik, yaitu dataset dari Kaggle. Nah, memang walaupun kita menggunakan datasetnya dari Kaggle, dataset yang ada di Kaggle itu sudah akan langsung eksplorasi datanya langsung di Bu bagian. Cindy, mohon maaf, 1 menit lagi waktunya. Oh iya, mohon maaf. Ya, jadi data di Kaggle itu awalnya ada 1205 data, lalu ada tingkat pendidikan, ada 3 kategori, yaitu ada universitas, politeknik, dan sekolah. Nah, di penelitian kami itu akan fokus di universitas dan politeknik aja, di mana kami mengunggulkan atau menganalisis dari sisi mahasiswanya saja, yang total jumlah datanya adalah 675 data. Nah, di aplikasi ini, di penelitian ini adalah workflow pemodel machine learning yang kami lakukan. Di sini menggunakan Python dan Orange. Jadi workflow yang ada seperti ini, dan ada beberapa machine learning yang kita gunakan, yaitu SVM, logistic regression, Naive Bayes, gradient boosting, neural network, dan tree. Di mana neural network di sini mendapatkan hasil akurasi yang tertinggi, yaitu adalah 0,92 untuk nilai rata-rata prediksi adaptasi dan di masing-masing adaptasi. Jadi ada 3 kelas adaptasinya, ada tinggi, rendah, dan sedang. Lalu dari 7 model yang tadi, neural network itu memiliki evaluasi yang paling baik. Jadi model ini digunakan untuk proses sistem kami, dan berikut adalah halaman sistem prediksi adaptasi mahasiswa. Di sini dimunculkan tujuan bisnisnya itu sendiri, yaitu memprediksi adaptasi pembelajaran secara online. Dan lalu di sini ada tim pengembangan. Ini ada bagaimana cara pengerjaannya, sampai di tujuan intinya adalah untuk memprediksi kemampuan adaptasi mahasiswa. Di sini akan keluar, di sini adalah tingkat adaptasinya, di mana tadi 3 tingkat adaptasi, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Nah, fitur inti AI yang canggih untuk memproses variabel input, di mana inputannya ada di sini. Terus hasil prediksi yang akurat berbasis model machine learning yang sebelumnya evaluasi, dan ini adalah antarmukanya, dan penyajian hasil secara instan di sini adanya. Nah, keempat aspek tersebut terintegrasi oleh pengembangan arsitektur berbasis Flash, yaitu salah satu bulan yang dapat kami sampaikan. Ini penelitiannya menggunakan dataset publik, di mana ada pipeline-nya yang mencakup atribut datanya, demografi, kondisi finansial, jenis institusi, durasi kelas, dan lain sebagainya. Penelitian menggunakan tahap CRISP DM, di mana ada 6 tahapan, dari business understanding sampai ke deployment.
Lalu dari sisi pemodelannya kita bagi dua, dari training dan testing diatur jadi 80-20 dengan 7 algoritma yang di eksperimen, dan hasil eksperimennya yaitu eh, didapat model evaluasi yang terbaik ada di neural network, sehingga neural network dikembangkan dan di deployment sesuai dengan bahasan sebelumnya. Output hibah penelitian pemula dari Universitas CRC ini sudah terbit di dua jurnal. Yang pertama ada Jurnal Pustaka dan Jurnal Pinter. Di sini yang terbit di bulan April dan di bulan Juni. Serta ada 2 HKI, yaitu pertama adalah model pengembangan dan pengembangan website yang sudah ditampilkan sebelumnya. Dan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Universitas CRC dan Lembaga Penelitian Universitas CRC yang telah memberikan dana hibah internal. Yaitu tidak lupa kami dari program studi teknik informatika di bawah Fakultas Teknologi Informasi juga, dan serta dosen dan mahasiswa Prodi TI yang turut terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih Bu Cindy pemaparannya yang sebagian saya tidak pahami itu karena teknis sekali. Iya, Iya. silakan. Mungkin Bu Tresia atau Bu Liza ada pertanyaan untuk Bu Cindy. Bu Cindy, judulnya apa? Bu Cindy, aku baru masuk. Mohon Oh maaf. iya, siap. Judulnya itu adalah ini, Bu. Ya. Prediksi kemampuan adaptasi mahasiswa dalam pembelajaran daring menggunakan artificial intelligence. Oke, kemampuan adaptasi mahasiswa ya. Bu Cindy tadi jurnalnya jurnal Sinta berapa? Mohon izin. Yang pertama itu Sinta yang ini ya, Pak. Ini. Ini Sinta Cinta berapa? 4, Pak. Hah? Sinta 4. Sinta 4. Satu lagi? Sinta berapa ya? 5 apa 6 gitu, saya lupa. Oke. Sinta 5 lah ya, saya tulis ya. Hmm. Dan 2 HKI ya? Iya. Ya. 2 HKI-nya masih diproses, Pak, untuk pengembangan Oh, oke, apa oke. namanya HKI modelnya sama pengembangan website yang sebelumnya ini. Yang ini. Ya, Jadi hasil dari ini dan hasil dari yang ini. oke. Ini bekerja sama juga dengan mahasiswa dalam penelitian apa? Mata kuliah atau di skripsi? Tugas akhir maksudnya? Eh, Kebetulan enggak sih, Pak. Kebetulan Enggak memang ya? melibatkan mahasiswa, iya, tapi enggak Hmm, dalam lingkup mata kuliah dan lingkup tugas skripsi. akhir. Ah. Hmm, Jadi ada oke, 2 oke. mahasiswa yang terlibat. Hmm, oke. Ibu Liza ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada ya, karena memang Ah, membingungkan ini. Teknis sekali. Campur soalnya ya, Pak. Heeh. Bu Pokoknya Cindy, Permode, kesimpulannya ada permodelan Pak ini. ya. Kesimpulannya ada tapi karena masih permodelan ya Bu Cindy ya. Iya, iya. Sudah Pak masuk izin dalam. menanya boleh Pak? Oh, silakan. Boleh, Bu. Ibu Cindy, izin saya menanyakan untuk keberlanjutan itu sendiri seperti apa Bu dari hasilnya? Baik. Untuk keberlanjutannya sendiri, izin menjawab Pak Ya, Ayah, silakan. Iya, Bu Cia. Ya, untuk keberlanjutannya sendiri, pertama kita bisa tingkatkan dari sisi data. Data yang ada di sini itu kami pakai dari Kaggle, di mana datanya ada di sini ada 675. Mhm. 675 itu didapatkan dari universitas dan politeknik aja. Dan ini memang mostly dari luar negeri, jadi kita bisa tingkatkan dari sisi dataset yang utamanya di Indonesia seperti itu. Dan ini juga lintas program studi sebenarnya kalau dilihat dari datasetnya. Cuman memang penelitian di Indonesia memang kalau di machine learning itu datanya emang agak krusial, Bu Cia, gitu. Iya. Karena memang kita harus validasi dulu, dan untuk memvalidasinya seperti yang Ibu tahu juga kita harus melakukan kerjasama-kerjasama. Iya. Namun untuk kedepannya secara singkat itu kita bisa lakukan dari sisi penambahan fitur mungkin ya, Bu ya. Nah, seperti yang Ibu lihat di sebelah kiri sini, ini adalah fitur yang digunakan dalam pengembangan model. Itu sifatnya hanya faktor yang demografis, finansial, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang dive into
aktivitas yang ada di LMS seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu Cindy, Bapak. Terima kasih Ya, banyak terima Bapak Ibu. Bagus kasih. sekali Ibu Cindy. Masya Allah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Cindy. Saya rasa cukup ya. Waktu KNS sudah habis untuk Bu Cindy. Sekali lagi selamat untuk penelitiannya dan 2 jurnal yang sudah terbit. Insya Allah dalam waktu dekat HKI-nya juga terbit ya, Bu Iya, Cindy. terima kasih Oke. banyak Pak Yahya, Bu Cia, Ya, dan silakan Bapak buat tutup Bu Guru-gurunya. Cindy. Saya izin menutup presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Cindy. Baik, berikutnya siapa Dava? Ibu Liza Evita, Pak. Ibu 7 menit. Baik, terima kasih Pak Ayah, terima kasih teman-teman tim dari BASC. Pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian hibah internal Universitas Yarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mulai dari judulnya adalah tinjauan hukum terhadap pengendalian pencemaran udara di daerah khusus Jakarta. Daerah khusus I-nya sudah hilang ya, karena tidak menjadi ibu kota ya. Karena ketentuannya sudah saya lihat itu daerah khusus Jakarta. Adapun peneliti adalah saya Liza Evita beserta Pak Taswen Tarin. Ini ada beberapa hal, ada periode pelaksanaan, ada jumlah Mohon bisa anggaran. di-share Bu Aiza, mohon izin. Belum Ya, tampil, belum nampak ini PowerPoint-nya. PPT-nya sudah diberikan Pak Ayah. Jadi yang menampilkan dari Oh, Ibu panitia. tidak menampilkan ini ya. Coba minta tolong PPT-nya Dava sudah, maksudnya pegang. enggak. Tadi karena dari tadi menampilkan masing-masing. Dava gimana? Bisa dibantu Oh iya. tampilkan Dava? Oh, dari saya nggak megang Pak, mungkin ke admin dulu ya. Ya. Admin, oke baik, silakan. Bu Liza, ya silakan. Sambil nanti berjalan. Iya, baik. Adapun yang menjadi subjek penelitiannya adalah Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gakum Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa pada Senin 2 Oktober tahun 2023 ya, kita waktu itu mengajukan ya, pukul 08 waktu Indonesia Barat itu terpantau kualitas udara di Jakarta Timur itu terburuk di Jabodetabek. Ini berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara ISPU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun indeks kualitas udara Jakarta Timur itu tercatat itu 138, kemudian di bawah kota Jakarta Timur ada Bekasi di urutan kedua dengan indeks kualitas udara 135, kemudian ada Jakarta Pusat menempati urutan ketiga dengan skor 133. Ada 2 sumber utama polusi udara di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir. Pertama, yakni berasal dari asap kendaraan bermotor dan pembangkit listrik. Masalah yang diteliti ini adalah bagaimana pengendalian pencemaran udara di daerah khusus Jakarta. Adapun yang menjadi pertanyaan peneliti itu ada 2 poin. Pertama, pengaturan pengendalian pencemaran udara di wilayah daerah khusus Jakarta itu seperti apa atau bagaimana. Kemudian poin yang kedua adalah bagaimana strategi dan upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara di daerah khusus Jakarta. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif bertolak dari peraturan perundang-undangan, kemudian pendekatan perundang-undangan, karena ini kita lihat bahwa hukum sebagai suatu sistem yang tertutup, yang mempunyai sifat komprehensif, all inclusive, kemudian sistematik, di samping bertautan antara satu dengan yang lain, kemudian norma-norma hukum tersebut tersusun secara sistematik. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan
ada beberapa poin juga bahwa pemerintah daerah khusus Jakarta itu telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah. Pertama itu adalah tentang Perda nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara, di mana Perda ini menjadi payung hukum utama yang mengatur antara lain. Pertama itu perlindungan mutu udara, kemudian yang kedua pengendalian pencemaran udara. Ini meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Kemudian ada juga peraturan tentang uji emisi gas, tentang pengendalian kualitas udara, kemudian tentang strategi pengendalian pencemaran udara. Nah, adapun ketika kita berbicara mengenai strategi dan upaya konkret Pemprov daerah khusus Jakarta itu dalam menangani pencemaran udara itu berfokus pada 3 pilar. Pertama, pengendalian emisi dari sumber bergerak, itu adalah kendaraan bermotor. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah pengendalian emisi dari sumber tidak bergerak seperti industri, pembangkit energi, dan lain-lain. Kemudian poin yang ketiga adalah peningkatan tata kelola, pemantauan, dan peran serta masyarakat. Adapun pengendalian emisi dari sumber bergerak ini misalnya itu adalah bisa dilihat dari penerapan uji emisi wajib, kemudian ada pengembangan transportasi publik, kemudian saya kira ini yang cukup berpengaruh terhadap udara Jakarta ya. Kemudian penerapan kawasan rendah emisi, kemudian kebijakan manajemen lalu lintas, melanjutkan sistem ganjil genap untuk mengurangi volume kendaraan pribadi, kemudian ada mendorong penggunaan kendaraan listrik, memberikan insentif dan memperluas instruktur pengisian daya. Kemudian pada poin pengendalian emisi dari sumber tidak bergerak industri itu misalnya pengawasan dan penindakan ini penting sekali. Kemudian penerapan sistem pemantauan juga hal yang krusial. Kemudian pemanfaatan energi terbarukan, kemudian ada poin selanjutnya adalah peningkatan ruang terbuka hijau RTH, penambahan dan pengelolaan RTH untuk menyerap polutan udara. Baik, Mohon izin selanjutnya. Bu Liza, tinggal 1 menit lagi waktunya. Mohon Oke, izin. baik. Ya. Kesimpulannya dilihat dari pengaturan sudah lengkap, kemudian tinggal strategi dan perlu kita cermati atau fokuskan pada pemantauan dan peran serta masyarakat. Karena suatu kebijakan itu tidak bisa selesai pada satu pihak saja, tapi harus semua pihak yang mendukung. Kemudian luaran penelitian ini baru pada draft artikel akan disubmit di arena hukum UB. Sinta 2, tapi baru saya lihat ini sudah Scopus tadi. Cek. Jadi belum dikirim. Artikelnya insya Allah sudah siap. Izin Pak Ayas, saya bacakan surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi ketika tangan manusia yang membuat kerusakan, tentu harusnya idealnya adalah manusia juga yang melakukan perbaikan untuk itu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih. Ditutup dengan ayat nih. Penelitiannya integritas ya, integratif dengan sesuai dengan sumber dari Al-Quran. Iya. Bu Liza, ini menarik sekali ya. Ini saya minta nanti dari teman-teman bisa menanggapi karena ini kan tahun 2023 ya tadi. Rekornya di tahun 2023 dan sempat ramai di debat-debat presiden ya. Kalau tidak salah debat calon presiden ramai sekali masalah polusi Jakarta itu. Iya, betul. Ya. Nah, silakan mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya ini? Bu Tresia atau Bu Suri atau Bu Cindy juga boleh, silakan. Kalau saya sebelum menunggu, ini kan masih jadi perdebatan juga DKI, DKJ begitu ya. Kalau I-nya hilang tapi I yang baru belum jadi I itu bagaimana Bu? Iya. Jadi mengambang atau bagaimana nanti? Karena sudah hilang I-nya. Sekarang surat-surat itu hilang Pak Ayah I-nya. Daerah khusus Jakarta. Tapi saya pikir mesti dipertegas ya.
Seperti apa Iya, sih iya. ini? Sementara kalau yang dulu masih pakai kata i, ya Mm. kita ikut pakai i. Kalau kita Oh, lihat dari regulasi ya, kalau dia masih iya, iya. pakai i, berarti regulasi itu kita masih ikut pakai i. Kalau Mm. dia udah hilang i-nya, ya kita ikut itu. Iya, iya, iya. Jadi sekarang di surat menyurat semua sudah hilang ibu ya. Ya, sependek pengetahuan saya seperti itu. I-nya udah hilang mulai di Pemda. Oh, sedangkan I-nya belum ada sekarang karena di IKN juga belum jadi I gitu. Betul, betul. I-nya sudah ada tapi belum difungsikan sebagai I. Iya, menarik ya. Oke. Terus Bu, apakah ada ya pernah kasus yang dilakukan oleh badan usaha kemudian mendapat teguran? Karena saya pernah satu liputan Mata Najwa ya, kalau tidak salah di salah Iya. satu tempat kalau nggak salah di tempat batu bara begitu, shipping batu bara nggak tahu ditaruh dulu di daerah Jakarta Utara atau di mana dan itu luar Mm-mm. biasa polusinya dan Iya, mengganggu bahkan ke sekolah-sekolah SD itu debunya tebal sekali begitu. iya, betul. Apakah dalam penelitian ini Bu Lisa pernah menemukan ada beberapa perusahaan yang memang melanggar dan sudah ditindak? Baik, terima kasih Pak Aya. Ini pertanyaan yang menarik. Eh, Kalau kita bercermin dari beberapa penelitian saya sebelumnya, itu di pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta waktu itu, yang paling krusial itu adalah pengawasan. Itu batu Ya. bara, logikanya seperti itu ya, batu bara itu diletakkan di dekat pelabuhan itu kan tentu ada izin. Idealnya gitu ya Pak ya. Betul, betul. Ketika ada izin, ada hal-hal di dalam izin itu melekat di dalamnya adalah harus begini, harus poin begini, batu bara ini perlakuannya seperti ini, tidak menimbulkan, saya yakin seperti itu, tidak menimbulkan pencemaran udara, kemudian tidak membuat udara rusak dan lain sebagainya. Nah, hanya saja sekarang yang perlu kita lihat atau perhatikan, apakah ini ditaati oleh setiap pelaku usaha. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, apakah ini diawasi gitu loh. Iya kan? Ya. Hmm. Sehingga baru masuk pada tahap selanjutnya, bagaimana tindak lanjutnya? Apakah akan diberikan sanksi atau seperti apa? Karena ketika sanksi, teguran, dan lain sebagainya. Karena ketika sesuatu itu dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan, tentu harusnya ada penegakan sanksi di dalamnya. Seperti itu. Jadi setiap apa ya namanya, setiap bagian dari proses pelaksanaan dari hukum itu idealnya apa ya, subjek hukum, orang dan badan hukum itu idealnya Ya. harus masuk ke dalam wilayah ketaatan masing-masing. Yang Pemda Ya. mengawasi, kemudian yang diberikan izin mentaati apa yang menjadi ketentuan yang ada atau termaktub di dalam izin tersebut. Nah, idealnya seperti itu. Demikian, Baik, baik. Pak Aya. Terima kasih Bu Liza. Waktu Ya. kita sudah habis untuk Q&A. Terima kasih atas pemaparannya dan mudah-mudahan nanti jurnalnya juga bisa segera submit ke Sinta 2. Jadi yang katanya Scopus bahkan Bu ya. Iya, Masya Masya Allah. mudah-mudahan amin, amin Pak Aya, Amin ya. makasih. Antrinya Allah. lumayan tapi ini antrinya. Biasanya antri. Iya, iya. Ya, selamat ya Bu Liza. Insya Allah Ya, mudah-mudahan dimudahkan. amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Silakan ditutup Bu Liza. Ya, baik. Mas Oke. Dava kali ya yang menutupnya ya, PPT-nya. Maksudnya sudah ditutup. PPT-nya sudah ditutup. Maksud saya Ya. menutup apa namanya? Pemaparan. Oke, Kasih baik. ya, Terima Bu. kasih Iya. Pak Aya. Terima kasih Iya. tim kipernya Mas Dava. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin untuk pindah ke bor 10. Oke. Silakan Ibu Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Liza. Baik, kita lanjutkan. Bu Tresia, silakan. Waktunya Oh, 7 saya, menit Pak. tentang handling of victims of domestic violence at the Jakarta Commission on Violence Against Women. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas kesempatannya Bapak Ibu ya dosen. Saya izin presentasikan tentang hasil riset saya mengenai tentang bagaimana penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu di Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jakarta. Nah, latar belakangnya itu sendiri kenapa saya ambil karena memang setiap harinya itu Pak kalau bisa dilihat banyak sekali kasus-kasus kriminal, salah satunya adalah peningkatan kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, pada dasarnya kekerasan rumah tangga ini memang korbannya kebanyakan itu adalah perempuan. Karena perempuan itu dianggap makhluk yang mohon maaf ya rentan sehingga bisa menjadi korban dari kekerasan terhadap rumah tangga itu sendiri. Nah, rumah tangga itu sendiri bukan hanya mengatur tentang suami dan istri saja, Bapak. Jadi ada keluarganya, kalau misalnya mertua ataupun ipar ataupun asisten rumah tangga serta anak itu termasuk di dalam ranah rumah tangga, asalkan tinggal dalam satu tempat tinggal, satu atap seperti itu. Terus juga terjadinya peningkatan dalam kekerasan rumah tangga itu sendiri banyak akibatnya. Salah satunya adalah penderitaan secara psikis, bisa secara fisik, terus juga pelantaran rumah tangga, terus juga kekerasan seksual, mohon maaf. Terus juga di sini saya mewawancarai dari beberapa anggota dari tim Komisi Perempuan itu dengan Ibu Fatih Maharani sebagai staf penyikapan Komnas Perempuan dan Ibu Fadila sebagai asisten koordinator divisi pemantauan Komnas Perempuan. Selanjutnya, beberapa pertanyaan yang saya ajukan ketika mewawancarai beliau-beliau yang ada di Komnas Perempuan, salah satunya adalah bagaimana bentuk dari pemetaan kelompok perempuan yang rentan tindak pidana kekerasan rumah tangga di Komisi Anti Kekerasan Perempuan. Kedua, bagaimana bentuk penanganan korban itu sendiri. Nah, pemetaan itu sendiri Bapak bisa saya share di sini. Mohon maaf, izin Bapak. Nah, hasilnya itu sendiri adalah ketika saya wawancara, banyak kenapa terjadinya perempuan itu dalam kelompok perempuan yang rentan, salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu sendiri yang membuat seorang istri tadi tidak berdaya, apalagi misalnya tidak mempunyai penghasilan, selain mengharapkan dari penghasilan dari suami. Nah, tidak jarang juga bahwasanya ketika perempuan itu melaporkan, bahkan bisa mencabut kembali laporannya, karena memang ada ketakutan bahwasanya nanti kalau dilaporkan, pasti otomatis suami akan berhenti bekerja, tidak punya penghasilan, terus juga si anak bagaimana kehidupannya itu yang dipikirkan oleh seorang ibu ataupun wanita. Jadi mereka memilih untuk berdamai seperti itu, Bapak, ataupun memaafkan. Terus juga ada juga faktornya salah satunya adalah karena pendidikan, Bapak. Pendidikan ini juga salah satu bahwasanya kurangnya pengetahuan dari seorang perempuan bagaimana kesiapan untuk membina sebuah rumah tangga ataupun hak dan kewajibannya antara laki-laki dan perempuan. Terus juga mungkin karena pengaruh dari norma tradisional mungkin di daerah-daerah, mohon maaf Bapak, mungkin masih ada yang menganggap bahwasanya memang perempuan itu harus nurut 100% kepada suami. Seperti itu. Terus juga adanya pernikahan yang mungkin dipaksakan oleh orang tua, menikah paksa, ibaratnya seperti itu yang dijodohkan, tidak mengenal sebelumnya, tahu-tahu ada yang melamar ternyata diterima demi orang tua, seperti itu. Karena faktor ekonomi juga sih Pak, salah satunya. Terus juga ada yang dimaksakan dan lain-lainnya. Selanjutnya eh, selanjutnya adalah bagaimana selanjutnya adalah bentuk penanganan itu sendiri itu seperti apa? Karena memang pada dasarnya kalau ada pun orang yang melapor itu Pak bukan hanya bisa melalui di kantor, tapi bisa melalui misalnya seperti situs ataupun pelaporan secara online Sapa 129. Nah, rujukan itu sendiri kalau misalnya ada pelaporan nih untuk kekerasan, nah mereka juga bisa didampingi dulu terlebih dahulu oleh RT dan RW setempat, nanti baru dilaporkan ke polisi dan bisa meminta bantuan untuk pelayanan terpadu ataupun anak seperti itu. Terus juga selanjutnya, ketika ada korban yang melaporkan ke unit pengaduan perujukan, maka akan dicatat identitasnya Bapak, serta kronologis kejadian itu seperti apa. Nanti akan dibikin yang namanya keterangan ataupun pelaporan. Terus nanti akan didampingi sampai ke kepolisian bagaimana pelaporannya. Tapi kalau misalnya pada dasarnya, kalau di undang-undang itu sendiri, Bapak mohon izin menjelaskan bahwasannya memang di dalam undang-undang itu yang dianggap kategori KDRT adalah memang
pernikahan yang memang tercatat di catatan sipil, sah secara agama dan negara. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang yang menikah hanya secara sirih? Dulu waktu itu pernah ada kejadian Bapak tahun lalu, kalau nggak salah saya di daerah Jakarta Selatan, Jagakarsa. Itu saya ketika wawancara ternyata memang iya, dia menikah secara sirih dan memang sudah memang pernah terjadi sebelumnya, dan si istri itu kabur ke rumah orang tua bahkan meninggalkan anaknya, dan di sana dia menghabisi nyawa anaknya berujung kematian. Karena dia sakit hati karena mau diceraikan oleh istrinya, Pak. Ternyata memang dia nikahnya sirih. Seperti itu. Terus juga selanjutnya ada data-data jumlah kekerasan dalam rumah tangga 3 tahun terakhir yang saya dapat, mohon maaf. Ini terdapat 2021 ada jumlah kasus sebanyak 2.572 seperti kekerasan terhadap istri, serta 771 kasus mengenai tentang kekerasan personal ataupun kekerasan rumah tangga yang lain, seperti misalnya mertua, sepupu, dan tinggal di satu rumah. Oke, terus sebanyak 171 terdapat kekerasan mantan suami, Bapak. Jadi masih berkelanjutan. Pernah waktu itu ada di televisi, dia memukul istrinya secara terang-terangan di depan Ya, anaknya karena rebutan anak seperti itu. mohon Terus izin juga, Bu Tracy ya, waktunya 1 menit lagi. oh iya Pak, mohon izin ini untuk Ya, keberlanjutannya, ini ada kekerasan mantan suami, terus juga ada terhadap anak perempuan. Bahkan juga pernah ada seorang anak perempuan yang melaporkan orang tuanya ke Komnas Perempuan. Lanjut, ini untuk data-datanya Pak, ada lampiran dokumentasi saya bersama Ibu tim yang ada di Komnas Perempuan. Kesimpulannya ini, mohon maaf tadi. Terus juga, Alhamdulillah jurnalnya sudah terbit Bapak di Sinta 4, di Jurnal Adil, pada tanggal 12 Desember 2024. Terima kasih Bapak. baik. Terima kasih Bu Tracy ya. Menarik sekali pembahasannya ya. Karena kebetulan saya juga ada di PPKS ini, mungkin salah satu konselor di PPKS IRC Satyagarta. Ya, kami juga melihat, mendengar, menyaksikan sendiri bagaimana kejadian-kejadian seperti ini ya sangat memilukan. Tapi kadang-kadang yang saya Iya, lihat itu Bu Tresia ya, kadang aksesnya juga tidak mudah bagi sebagian masyarakat ya. Karena yang paling penting bagi mereka ketika kekerasan itu terjadi, mereka butuh tempat untuk mereka merasa aman ya. Karena iya, mereka takut terancam, mereka takut dikejar dan lain sebagainya. Itu kami merasakan sendiri ada korban-korban yang melapor begitu. Bisa tidak ya, Bu Tresia menjelaskan secara apa namanya pengalaman tadi, apakah memang di Komnas Perempuan ini uh, mudah begitu ya untuk diakses dan mereka memiliki safe house begitu, semacam rumah yang aman untuk rumah aman ya, rumah korban-korban, aman Pak, ya ada untuk ada ada ya. difasilitasi oleh Bagaimana negara, Bu? ada. Ya, Jadi kalau bagaimana menurut Bu Tresia? Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya ada pelaporan yang memang diperhatikan kondisinya, memang korban ini kan untuk memulihkannya kan juga bukan perkara yang gampang ya Pak ya, memulihkan Betul, psikisnya seperti pun setuju, fisiknya. setuju. Terus juga memang mereka butuh pengamanan karena kan takut diancam ya Pak ya. Jadi Ya, maka nanti akan dititipkan di rumah aman. Itu gratis yang diberikan oleh negara. ya, Sampai ya. mereka Oke. merasa aman. Benar-benar aman baru mereka keluar seperti itu. Ya, baik. Dapat Terima kasih. pendampingan. Ada pendampingan. Baik. Iya. Mungkin ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Ibu-ibu yang lain. Lah, ternyata ada Bu Maya ini di sini. Ada Dokter Maya ya Pak, saya ngeliat. Eh, Dok, aduh. Sehat Dok Maya? Izin Pak, boleh enggak? izin patroli Iya, ini ke memang Bor. sebenarnya yang saya tanyakan tadi memang kasusnya real Bu Tresia, dan kami menghadapi betul ya. Ternyata memang sebenarnya tidak semudah itu mereka dapat ya Bu Maya. Bu Maya ini bisa berbagi juga yang benar-benar ada di lapangan luar biasa ini. Iya. Baik, Bu Suri mungkin ingin bertanya atau siapa? Atau tidak? Oke, baik. Jadi ini sudah terbit jurnalnya ya, Bu Tresia ya, di Sinta 4. Ya, sepertinya nge-freeze ya. Halo? Oke, ya. Ya, oke, terdengar. Oh iya, iya. Ya, jadi ini jurnalnya sudah terbit di Sinta 4 begitu ya, Bu Iya Pak, Tresia ya. Alhamdulillah sudah terbit. Ya. Kemudian apakah akan ada tindak lanjut dari penelitian ini, Bu? Apakah Insya hanya Allah sebatas dari Pak, komentar?
Kalau misalnya untuk keberlanjutan itu sendiri, kalau diberikan kesempatan nanti saya juga ingin mengadakan itu Pak, sosialisasi Pengmas juga terkait tentang KDRT. Terus juga kalau misalnya ada riset mungkin nanti saya akan bikin juga tapi di Komnas Perempuan ataupun di Komnas Anak. Sudah ada Iya, insya iya. Allah mudah-mudahan. Iya. Ya, terima kasih. Karena kami di PPKS juga mengadakan beberapa kali kegiatan ya terkait dengan pernikahan dini dan juga kaitannya dengan kekerasan dengan rumah tangga. Mungkin Iya. nanti bisa dikolaborasikan Bu Resia dengan PPKS. Kebetulan kami ada Pak Yusuf Baik, Sofi Pak. juga, salah satu konselor juga Oh di iya Pak PPKS. Yusuf ya. Iya, Baik Pak, terima kasih. terima kasih. Baik, silakan ditutup Bu Resia. Terima kasih atas Bapak kesempatannya Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita ke presenter berikutnya, Ibu Suri Mutia Siregar. Kami persilahkan waktunya 7 menit, Ibu Suri, untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Ayah Yahya. Saya izin menampilkan layar terlebih dahulu. Ya. Peningkatan dari kasus ke kasus. Pada tahun 2020, jumlahnya masih berada di angka 17,5%. Namun, 4 tahun kemudian yakni pada 2024, angkanya naik menjadi 19,6%. Sudah terlihat ya Pak? Artinya, dalam Terlihat, tapi background suaranya cukup keras, Ibu, mohon maaf. Iya, suara saya terdengar Pak. Coba saya Terdengar. Ya, terdengar. Ya, oke, silakan Ibu. Baik, kalau ini sudah terdengar Pak. Ya, oke. Baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Perkenalkan, saya Suri Mutia Siregar dari Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara dari Kota Medan. Horas Bapak Ibu. Hari ini saya mewakili kedua teman saya, yaitu Angelin dan Afra Munira, membawakan laporan penelitian kami yang berjudul Triad Personality dan Kontrol Diri, studi pada anak binaan dengan kasus kejahatan seksual di Lembaga Pembinaan Kelas 1 Medan. Bapak dan Ibu, kasus kejahatan seksual ini merupakan salah satu kasus yang marak di Indonesia, sebagaimana yang ada di tampilan layar saya. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, ada 4.336 kasus yang terdiri dari jenis kejahatan asusila. Ini meliputi pemerkosaan dan juga pencabulan. Dan provinsi kami, Bapak Ibu, yaitu Provinsi Sumatera Utara, ini merupakan wilayah dengan jumlah kejahatan asusila tertinggi, ya Bapak Ibu. Sebagaimana yang saya perlihatkan di tabel yang saya kutip dari BPS ini, bahwa Provinsi Sumatera Utara ini adalah wilayah dengan jumlah kejahatan asusila tertinggi, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, Bapak dan Ibu, sisi yang menariknya adalah ternyata kejahatan asusila ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi bukan hanya oleh orang dewasa, tapi juga oleh anak-anak. Dan berdasarkan data yang kami peroleh, kasus asusila ini merupakan salah satu kasus yang mendominasi kasus pidana anak di beberapa lembaga pembinaan khusus anak di Indonesia, seperti di Tangerang, Pangkal Pinang, dan salah satunya adalah kota saya, Bapak Ibu, yaitu kota Medan. Sebagaimana data yang saya tampilkan ini, bahwa sebanyak 46% anak binaan di LPKA kelas 1 Medan ini merupakan anak binaan dengan kasus kejahatan asusila. Nah, tindakan asusila ini sendiri, Bapak Ibu, bisa dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri kita, yaitu internal, dan juga bisa dari faktor luar diri kita, yaitu eksternal. Nah, di mana kontrol diri ini merupakan salah satu faktor dalam diri kita yang bisa mempengaruhi munculnya tindakan asusila baik pada anak maupun remaja. Nah, ini sedikit mungkin saya perlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa kontrol diri ini merupakan kemampuan individu untuk bisa mengarahkan perilakunya sedemikian rupa sehingga dia bisa memperoleh konsekuensi positif, di mana orang-orang yang memiliki kontrol diri yang tinggi biasanya akan memperhatikan cara-cara yang tepat untuk berperilaku dalam
berbagai situasi. Nah, kemudian Bapak Ibu kami mengamati bahwa ternyata kontrol diri ini juga dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah kepribadian. Nah, kepribadian itu kan teorinya banyak sekali ya Bapak Ibu, dan pada penelitian ini kami mengambil salah satu teori yang sering kali dipakai ya untuk mendeskripsikan kepribadian pada pelaku kejahatan, yaitu dark triad personality. Nah, dark triad personality ini Bapak Ibu memiliki 3 tipe, yaitu ada Machiavelli, ada narsisism, dan ada psikopati. Dan ketiganya merupakan konsep yang menarik yang akan saya jelaskan secara singkat. Nah, yang pertama ini adalah Machiavelli, Bapak Ibu. Jadi Machiavelli ini adalah jenis kepribadian yang menjelaskan mengenai sifat seseorang untuk memanipulasi dan juga mengeksploitasi orang lain. Nah, jenis kedua ini adalah narsisism, yaitu suatu jenis kepribadian yang menjelaskan mengenai perilaku yang berlebihan dalam mencintai diri sendiri dan juga merasa lebih superior dibandingkan dengan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah psikopati, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk membina hubungan interpersonal dengan orang lain, dan cirinya ini adalah banyak melakukan perilaku yang menyimpang atau menggunakan daya tarik yang dia miliki untuk memperoleh keuntungan dari orang lain, tapi tidak memperhatikan kerugian yang dialami oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan penelitian yang kami telusuri sebelumnya, kami sebenarnya sudah banyak menemukan bahwa memang ada keterkaitan antara kontrol diri dengan dark triad personality pada pelaku kejahatan. Namun sejauh ini belum ada Bapak Ibu yang secara spesifik mengaitkan antara kontrol diri dengan dark triad personality pada pelaku kejahatan asusila, terutama pada anak dan remaja. Sehingga ini pada akhirnya menjadi dasar bagi kami untuk mengangkat penelitian ini, karena kasus kejahatan asusila pada anak-anak itu sudah banyak terjadi. Nah, adapun metode penelitiannya, ini kami melakukan penelitian kuantitatif dengan jenis korelasional, dan kami melakukan total sampel ya Bapak Ibu. Jadi seluruh pelaku kejahatan asusila yang ada di LPKA kelas 1 Medan kami libatkan dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 95 anak binaan. Nah, pengambilan datanya ini dilakukan dengan menggunakan 2 alat ukur, yaitu Short Dark Triad dari George dan Paul House yang diadaptasi oleh Memah dan Ambarwati, serta skala kontrol diri dari Averill, dan seluruh skala ini sudah memiliki reliabilitas dan validitas yang baik. Nah, berikut ini adalah hasil-hasil dari penelitian kami, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini gambaran partisipan ya Bapak Ibu, di mana seluruh partisipan kami ini berjenis kelamin laki-laki dan memiliki masa tahanan selama 1 bulan hingga 3 tahun. Nah, kenapa semuanya laki-laki? Karena memang di LPKA kelas 1 Medan, di sana anak binaannya semuanya berjenis kelamin laki-laki. Kalau misalnya ada anak binaan yang berjenis kelamin perempuan, dia dimasukkan ke tahanan wanita gitu. Jadi digabung dengan tahanan wanita dewasa, sehingga kami memang hanya bisa mengakses partisipan yang laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan pemeriksaan terhadap kontrol diri dan dark triad personality, kami menemukan hasil yang seperti saya tampilkan. Jadi 10% ini memiliki tingkat kontrol diri yang rendah, 77% kontrol dirinya sedang, 10% lagi tingkat kontrol dirinya tinggi. Sedangkan mohon izin Bu Suri, ya, 1 menit lagi waktunya untuk presentasi. Sedangkan hasil pengukuran dark triad personality menunjukkan sebagian besar anak binaan dengan kasus kejahatan asusila memiliki skor Machiavelli yang tinggi. Nah, berikut ini saya tampilkan ada hasilnya satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi ini saya langsung saja ke slide yang terakhir ya. Jadi hasil pengujian korelasinya ini Bapak Ibu menunjukkan hasil yang bervariasi, di mana hasil uji korelasi Machiavelli dan kontrol diri ini menunjukkan ada hubungan, sementara untuk narsisism dan psikopati ini menunjukkan tidak ada hubungan. Dan jadi artinya Machiavelli ini adalah satu-satunya trait yang punya hubungan dengan kontrol diri. Artinya dorongan untuk memanipulasi dan mengeksploitasi orang lain ini merupakan pendorong yang menyebabkan munculnya kasus kejahatan asusila pada anak binaan. Nah, yang perlu diperhatikan dari penelitian kami adalah penelitian ini masih punya keterbatasan ya Bapak Ibu. Jadi penelitian kami sebaiknya dimaknai secara hati-hati karena memang ada kemungkinan bias pada alat ukur dan juga pengisian pada alat ukur, karena memang anak-anak binaan itu mengalami kesulitan untuk melakukan pengisian terhadap alat ukur kami disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mereka, dan penelitian ini juga terbatas pada pengkonstruksian alat ukur kontrol diri, sehingga mungkin hasilnya masih harus dimaknai
dimaknai secara hati-hati. Demikian mungkin Bapak dan Ibu hasil paparan dari laporan penelitian kami. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Suri Mutia. Menarik sekali apa yang disampaikan. Kayaknya masih berkorelasi dengan penelitian Bu Tresia ya, dari institut yang lain ya, institut yang berbeda, karena ini psikologi Bu Tresia terkait dengan hukum. Mungkin Bu Tresia ingin menanggapi? Oke, Ibu Suri, bagus sekali untuk presentasinya, penelitiannya, Bu ya. Ibu Makasih. izin ya, Bu, yang menanyakan. Tadi kan Ibu sampaikan bahwasanya di LPKA Medan itu kan khusus anak laki-laki ya, Bu ya. Kebanyakan. Iya Sementara benar. kalau anak perempuan itu digabungkan untuk ke lapas orang dewasa. Kira-kira kalau menurut Ibu, bagaimana kalau misalnya digabungkan itu, apakah tidak berbahaya kalau secara psikologisnya, Ibu? Ya, mungkin aja bisa berbahaya untuk anak binaan yang wanita kalau digabungkan dengan Orang dewasa. orang dewasa, Bu. Iya, tapi saya belum tahu bagaimana mekanisme mereka mengatur di lapas wanita, Bu. Apakah memang di lapas wanita mereka dibolehkan berbaur atau hanya tempatnya aja yang sama, tapi lokasi pembinaannya sebenarnya dibedakan gitu. Tapi memang sampai sekarang sepertinya belum ada lembaga pembinaan khusus anak yang untuk perempuan ya, Bu. Jadi tetap digabung dengan yang dewasa. Oke, baik Ibu. Karena saya juga riset saya kan juga mengenai tentang LPKA ya Bu ya. Itu di Cinere Gandul. Itu memang anaknya itu semuanya laki-laki. Frisia kayaknya Bu Tresia, Pak. Iya, kayaknya keluar kayak tadi. Bentar, tunggu sebentar. Iya, iya. Iya. Bu Suri sambil menunggu, apakah sudah ada luaran yang dihasilkan dari penelitian ini? Belum, Pak. Jadi ini Oh, baru seminasi, mungkin setelah ini kami coba untuk unggah ke jurnal. Mungkin nanti akan dipindahkan ke lapas orang dewasa, ini. seperti itu. Oh iya, maaf Bu Bu, Tresia. Bu Tresia, mohon maaf tadi Bu Tresia kayaknya terlempar gitu. Jadi terpotong perkataan. Oh iya iya. Terpotong. Iya iya, coba bisa diulangi Bu. Iya. Iya, jadi gini Pak, kalau misalnya kalau untuk LPKA yang di Jakarta yang saya wawancarai, itu kan memang di Gandul itu kan anak laki-laki ya Pak ya. Tapi kalau yang di Tangerang itu adanya anak perempuan. Saya baru meneliti yang hanya di Gandul saja. Kalau ada kesempatan mungkin nanti saya akan ke Tangerang gitu. Tadi kan Ibu Suri mengatakan bahwasanya kalau anak perempuan itu diselipkan ke lapas orang dewasa. Kan kita tidak tahu ya Bu ya, apakah tempatnya sama ataupun berbeda sel seperti itu. Karena memang kalau secara hukum itu sebenarnya tidak boleh digabungkan Pak ya. Karena ditakutkan nanti anak-anak tersebut terkontaminasi hal-hal yang negatif seperti itu kurang lebih. Karena anak itu masih punya hak untuk bersekolah ya Bu ya, Bu Suri ya. Mereka tetap Iya bersekolah. benar, Bu. Iya. Kalau 18 tahun itu kan rata-rata kan sudah tamat sekolah ya Bu ya, Pak ya. Seperti itu. Iya. Ya, ya. Bu Suri ingin menanggapi? Iya, cukup mungkin Pak Ayah benar. Cukup ya? Kalau di Sumatera Utara memang belum ada. Belum ada. Ya, Iya. lembaga khusus anak sendiri untuk perempuan. Ya, cuma tadi mengkhawatirkan ya, kami juga baru tahu Ya, datanya. Ternyata ya, di Sumatera Utara nomor 1 itu. Nomor 1 Pak, iya benar. Iya. Ya gimana Bu Tresia? Iya, karena mengkhawatirkan sekali Pak, kalau misalnya digabungkan dengan sel orang dewasa. Iya. Kontaminasi takutnya seperti itu Pak. Iya, betul. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Suri, Pak Ayah. Terima kasih Bu Tresia. Bu Suri, silakan boleh ditutup Bu Suri. Baik, terima kasih Pak Ayah, Pak Dava, dan Bu Tresia, serta Bapak Ibu yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sudah semua ini ya, Dava. Karena sudah Pak. Sudah semua karena Bu Nelly ternyata ada di board 8. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan mana ya Pak? Mohon maaf. Bu Nelly yang itu peran badan usaha tadi udah masuk Bu Tresia, Bu Nelly udah masuk tapi ternyata dia bilang di board 8, ya udahlah kami ikut aja. Iya. Oke. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dava. Assalamualaikum. Ya. Ini izin keluar ya Pak. Iya, Pak. Ya, Ibu, silakan.